anak-anak SD Islam Gergaji, kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi pada hari ini. Nah, anak-anak, lihatlah gambar tersebut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, sosial, dan lain-lain. Nah, keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, simaklah teks percakapan berikut ini. Udin, aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Benny, hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Lani, seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas, kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Siti, itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Akibatnya, sekelompok orang tersebut akan terpecah belah dan saling menentang satu sama lain. Tidak akan ada terciptanya keharmonisan dan budaya akan berubah. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Iya, karena dengan adanya perbedaan pendapat, masyarakat dapat saling bertukar pikiran, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya lainnya. Bidang pembangunan sosial budaya meliputi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tujuan dari pembangunan di bidang sosial budaya yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Nah, selain mempunyai tujuan menyejahterakan rakyat, upaya untuk membangun sosial budaya juga dilakukan, seperti membudayakan semangat gotong royong, tolong-menolong antar masyarakat, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, melestarikan budaya daerah, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, manfaat keragaman sosial budaya itu sendiri yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas bangsa di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga sebagai sumber pengetahuan dunia, dan menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, anak-anak, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Keberagaman memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya pembangunan sosial budaya. Nah, anak-anak, simaklah teks bacaan tersebut ya. Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas
aktivitas di bidang seni tari. Nah, berdasarkan teks di samping, tampak siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa memandang keberagaman sosial yang ada. Mereka ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, karena sanggar ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Nah, tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata diantaranya yaitu mengembangkan kebudayaan nasional, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, kemudian menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan pariwisata, dan yang terakhir mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, anak-anak, kemarin kalian telah belajar membuat rancangan iklan media elektronik kan? Nah, untuk iklan media elektronik, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard. Nah, tentunya dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita hendaki. Nah, anak-anak, ini ada contoh storyboard ya. Storyboard tersebut menceritakan tentang berpuasa. Nah, pada adegan yang pertama, ada seorang anak yang sedang kepanasan dan kehausan. Kemudian di adegan yang kedua, anak tersebut masuk ke rumahnya. Dan di adegan ketiga, dia mengambil gelas dan air. Kemudian ada tulisannya, "Aha, mumpung sepi." Kemudian di adegan keempat, ibunya memergoki anaknya sedang meminum air. Kemudian ibunya bilang, "Eits, kamu gak puasa?" Nah, di adegan yang kelima, ibunya memberikan nasihat kepada anaknya. Ingat ya, walaupun gak ada orang lihat, tetapi Allah Maha melihat. Kemudian anaknya menjawab, "Iya, Bu." Nah, ini merupakan contoh storyboard iklan berpuasa. Nanti anak-anak kalian bisa membuat storyboard sesuai dengan iklan yang telah kalian buat dan dibikin gambar seperti contoh tersebut. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.